Manchester United diramal jadi rival utama Arsenal musim depan. Mantan striker Arsenal Jeremy Alliadere memprediksi MU akan menjadi salah satu pesaing paling serius Arsenal dalam perebutan gelar Liga Inggris musim depan. Ia menilai Manchester United menutup musim lalu dengan performa yang apik di bawah arahan dari Michael Carrick dan tampak terus membangun momentum positif jelang musim baru. Meski begitu, Alliadere mengingatkan bahwa Man City dan juga Liverpool tetap menjadi kekuatan kompetitif yang tak boleh diremehkan. Bumo tak sabar rasakan malam Eropa di Old Trafford. Bryan Bumo mengaku sangat menantikan sensasi malam Liga Champions di Old Trafford bersama Manchester United musim depan setelah kontribusinya membantu klub lolos ke kompetisi elit Eropa itu pada musim debutnya. Sinyal positif sudah terlihat dari penampilan pramusim, termasuk gol yang ia cetak saat MU bermain imbang 1-1 melawan PSG. Comeback Rashford ganti nomor jadi 14 di MU. Marcus Rashford resmi kembali ke Manchester United setelah masa peminjamannya di Barcelona berakhir dan kini ia tampil dengan nomor punggung baru yakni 14. Perubahan ini terjadi karena nomor punggung 10 yang biasa ia kenakan kini dipakai oleh Matheus Cunha. Menariknya nomor 14 memiliki makna khusus karena sama dengan nomor yang ia kenakan selama membela Barcelona. Rashford berpeluang langsung diturunkan MU saat menghadapi Leeds United di Dublin, mengingat tim membutuhkan sosok sayap kiri spesialis. Resmi Trevoh Chalobah tinggalkan Chelsea. Trevoh Chalobah resmi pindah secara permanen menuju Como dengan kontrak berdurasi 5 tahun ke depan dan mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Chelsea yang telah berlangsung hampir 2 dekade. Sejak ia bergabung di usia 9 tahun, selama membela Chelsea, bek asal Sierra Leone ini tampil lebih dari 150 laga dan meraih 5 trofi, termasuk diantaranya gelar Piala Dunia antar klub 2025. Debut gemilang Ter Stegen bikin kiper timnas Indonesia kian tersisi. Maka Andre Ter Stegen langsung tampil impresif pada debutnya bersama Ajax Amsterdam, sebuah performa yang membuat kiper timnas Indonesia Martin Pas tersingkir dari susunan pemain inti. Ter Stegen didatangkan secara pinjaman dari Barcelona di tanggal 4 Agustus dan 5 hari kemudian langsung diberi kepercayaan bermain saat Ajax menang 2-0 atas PSIS Zwolle di laga pembuka Eredivisie. Pelatih Mikel menyebut pengalaman dan kualitas tinggi dari Ter Stegen sebagai alasan dibalik keputusan mengubah susunan pemain. Publik Ajax pun langsung memberikan pujian atas penampilan perdana kiper asal Jerman tersebut. Unggul 2-0 Liverpool malah kalah lagi dari Monaco. Liverpool kembali menelan kekalahan di laga pramusim setelah tumbang 2-3 dari AS Monaco. Meski sempat unggul 2 gol lebih dahulu lewat Alexander Isak dan juga Florian Wirtz, Monaco berhasil membalikkan keadaan di gol-gol penentu. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Liverpool setelah gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan mengulang pola serupa saat menghadapi Leeds United sebelumnya. Persoalan di lini pertahanan pun makin mencuat karena Virgil van Dijk masih kekurangan partner di bek tengah senior dan mendorong klub untuk bisa mendatangkan bek tengah yang baru. Chelsea justru diuntungkan absen dari Eropa musim ini. Kiper Chelsea yakni Robert Sanchez optimis timnya tetap bisa tampil sukses di Liga Inggris musim depan meski absen dari kompetisi Eropa akibat finish di posisi ke-10 musim lalu. Menurutnya absennya Chelsea dari Eropa justru menjadi keuntungan tersendiri karena skuad bisa lebih fokus mengarungi liga domestik dengan jadwal pertandingan yang jauh lebih longgar. Di bawah kepemimpinan manajer baru Xabi Alonso, Chelsea telah mendatangkan sejumlah nama seperti Morgan Rogers, Marco Palestra, Danny Welbeck, dan juga Jordan Henderson untuk bisa memperkuat skuad. Chelsea sendiri dijadwalkan membuka musim baru dengan laga tandang menghadapi Fulham di tanggal 24 Agustus mendatang. Lukaku pindah ke Fenerbahce, Chelsea ikut cuan 96 miliar rupiah. Chelsea berpotensi meraup keuntungan hingga 96 miliar rupiah dari kepindahan Romelu Lukaku ke Fenerbahce berkat klausul penjualan kembali sebesar 40% yang mereka miliki sejak melepas sang striker ke Napoli. Nilai transfer dari Lukaku ini diperkirakan sekitar 9 hingga 10 juta euro dengan Fenerbahce dan Napoli tengah merampungkan negosiasi akhir untuk striker 33 tahun tersebut. Periode kedua Lukaku
Lukaku di Chelsea sebelumnya berjalan mengecewakan meski didatangkan dengan nilai transfer mencapai 97 juta euro dari Inter Milan sebelum akhirnya dipinjamkan ke Roma dan juga Inter Milan. Kini ia justru menemukan kembali performanya bersama Napoli di kompetisi Serie A kali ini. Usai Salah, Trabzonspor kini incar Darwin Nunez. Trabzonspor dikabarkan mengincar Darwin Nunez sebagai target baru menyusul kepindahan Mo Salah dari Liverpool. Pihak manajemen klub Turki itu sudah menjalin komunikasi dengan Al Hilal, namun klub Arab Saudi tersebut hanya bersedia melepas Nunez lewat skema peminjaman. Mengingat besarnya investasi besar sekitar 47 juta euro yang mereka keluarkan di musim sebelumnya. Trabzonspor sendiri menyatakan siap menanggung penuh gaji Nunez mencapai 7 juta euro per musim. Alvarez siap ungkap niat hengkang ke petinggi dari Atletico. Julian Alvarez dikabarkan akan menemui langsung Diego Simeone beserta jajaran manajemen Atletico Madrid guna menegaskan keinginannya untuk pindah ke Barcelona di musim panas ini. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Alvarez tidak berencana melakukan konfrontasi secara terbuka ke publik, melainkan akan menyampaikan sikapnya secara langsung dan pribadi setelah kembali dari masa liburannya. Di sisi lain, Simeone dilaporkan akan kehilangan salah satu penyerang terpentingnya. Sementara pihak manajemen klub juga masih menolak untuk melepas Alvarez. Barcelona sendiri sebelumnya sempat mengajukan satu tawaran yang ditolak mentah-mentah dan berencana menyiapkan proposal lebih baik lagi jika Atletico akhirnya membuka opsi negosiasi. West Ham melirik legenda Jamie Vardy jadi opsi. West Ham United tengah mempertimbangkan opsi mendatangkan Jeremy Vardy yang kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Cremonese resmi berakhir. Manajer Nuno Espirito Santo dikabarkan menginginkan tambahan amunisi di posisi striker, meski pembicaraan konkret dengan Vardy belum secara langsung kini dilakukan. Musim lalu Vardy tampil sebanyak 29 kali dengan koleksi 7 gol di ajang Serie A. Juventus antri di depan pintu keluar Atletico Madrid buru Alexander Sørloth. Juventus mulai mempertimbangkan nama Alexander Sørloth sebagai opsi tambahan untuk bisa memperkuat lini serang mereka menyusul keputusan dari Atletico Madrid membuka peluang melepas sang striker asal Norwegia tersebut di musim panas ini. Atletico dilaporkan kesulitan menjamin menit bermain reguler dari Sørloth sehingga klub akhirnya rela melepasnya demi kepentingan bersama. Di sisi lain, Juventus memang tengah membutuhkan penyerang baru setelah meminjamkan Opinda ke Lyon dan bersiap berpisah dengan Vlahovic dalam waktu yang dekat. Meski begitu, Juventus bukan satu-satunya klub yang berminat kepada Sørloth, sehingga persaingan untuk bisa mendapatkan tanda tangannya diperkirakan akan berlangsung cukup ketat. AS Roma buru Martinelli. AS Roma tengah berupaya keras mendatangkan daya gedor skuad dengan menjadikan Gabriel Martinelli dari Arsenal sebagai kandidat kuat setelah sebelumnya upaya mendatangkan Mason Greenwood, Antonio Nusa, dan Garnacho menemui jalan buntu. Sementara perburuan Rodrigo Moura dari Porto pun belum membuahkan kesepakatan. Posisi Martinelli di skuad Arsenal sendiri mulai terpinggirkan seiring kedatangan dari Crystal Palace yang menambah persaingan di lini serang mereka. Namun harga yang dipatok untuk bisa mendatangkan Martinelli tidaklah murah, dengan bandrol mencapai 40 hingga 45 juta euro. Tottenham kejar winger Manchester City. Tottenham dikabarkan tengah bersiap merampungkan transfer winger Manchester City yakni Savinho yang dibanderol dengan harga sekitar 60 juta pound sterling. Dengan pembicaraan antara kedua klub disebut mengarah ke titik terang. Savinho sendiri menginginkan menit bermain yang lebih reguler setelah musim lalu hanya tampil sebagai starter sebanyak 7 kali. Jika transfer ini benar-benar selesai, Savinho akan bersaing memperebutkan tempat di lini serang Tottenham di bawah asuhan dari Roberto De Zerbi bersama sejumlah nama lain seperti Mathys Tel, Mohamed Kudus, James Maddison, dan juga Dejan Kulusevski. Gagal Kate Lukaku, Atlanta United alihkan incaran ke Morata. Atlanta United mengalihkan incaran mereka ke striker Como Alvaro Morata setelah Romelu Lukaku memutuskan lebih bergabung dengan Fenerbahce dibandingkan dengan opsi bermain di Liga MLS. Morata sendiri tercatat gagal mencetak gol sepanjang musim lalu di ajang kompetisi Serie A dan lebih banyak berperan sebagai mentor bagi pemain-pemain muda di skuadnya. Meski meyakinkan pihak Como untuk melepas Morata diperkirakan bukan masalah besar, tantangannya lebih berat justru datang
datang dari upaya membujuk sang pemain sendiri agar mau pindah bermain di Amerika Serikat, mengingat perbedaan level di kompetisi dan gaya hidup yang cukup signifikan. Jose Mourinho butuh bek berkaki kiri. Real Madrid kini memprioritaskan perburuan bek tengah berkaki kiri sebagai target akhir dari Jose Mourinho untuk bisa melengkapi susunan skuad menjelang musim yang baru. Kebutuhan ini muncul karena para bek yang sudah ada di dalam skuad seperti Eder Militao dan juga Antonio Rudiger dominan menggunakan kaki kanan sebagai kaki utama. Alessandro Bastoni dan juga Nico Schlotterbeck menjadi dua nama yang kerap dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa waktu terakhir, meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua pemain tersebut. Gagal datangkan Rodri, Madrid kini incar Adam Wharton. Setelah opsi mendatangkan Rodri terpaksa dicoret karena kalah bersaing dengan Barcelona, Real Madrid kini kembali mempertimbangkan Adam Wharton sebagai target baru di lini tengah. Meskipun Crystal Palace kini mematok harga yang sangat tinggi yang mencapai 98 juta euro untuk melepas gelandang mudanya tersebut. Selain Madrid, ketertarikan terhadap Wharton juga datang dari klub Liga Inggris lainnya seperti Chelsea dan juga Manchester United yang turut memperketat persaingan mendatangkannya. Bagi Real Madrid sendiri, harga selanjutnya yang diminta Crystal Palace menjadi hambatan, terutama di tengah kondisi anggaran transfer klub yang kini semakin menipis. Lampu hijau dari Maresca, Marmoush boleh tinggalkan Manchester City. Enzo Maresca memberikan sinyal bahwa Omar Marmoush kemungkinan besar akan diizinkan meninggalkan Manchester City di musim panas, menyusul munculnya minat serius dari klub Tottenham dan juga Newcastle United terhadap penyerang tersebut. Marmoush sendiri diketahui kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di City karena harus bersaing ketat dengan Erling Haaland, Anton Semenyo dan juga Jeremy Doku di lini depan. Maresca menegaskan bahwa keputusan akhir terkait masa depan Marmoush sepenuhnya berada di tangan pemain itu sendiri, bukan keinginan klub, meski City tetap bersikeras akan segera mencari penggantinya apabila Marmoush benar-benar memutuskan untuk pergi. Gagal datangkan Vini, Arsenal alihkan perhatian ke Pedro Neto. Arsenal dilaporkan kini telah menghubungi pihak perwakilan dari Pedro Neto untuk menyampaikan ketertarikan mereka mendatangkannya di musim panas ini, setelah Mikel Arteta gagal mewujudkan rencana mendatangkan Vinicius Junior dari Real Madrid. Chelsea sendiri disebut tidak akan menghalangi kepergian dari Neto, asalkan Arsenal bersedia menebusnya dengan harga 70 juta euro. Winger asal Portugal itu juga dikabarkan mendapatkan berbagai minat dari Tottenham, namun opsi tetap bertahan di kota London dinilai menjadi daya tarik sendiri bagi Neto dalam mempertimbangkan langkah karir selanjutnya. Arsenal kini coba datangkan Kaoru Mitoma. Arsenal dikabarkan akan mendatangkan Kaoru Mitoma usai gagal mendatangkan Vinicius Junior. Keunggulan Mitoma dalam duel 1 lawan 1 dibutuhkan oleh The Gunners. Mantan pemain Chelsea yakni Tony Cascarino yakin Arsenal masih akan mencari pemain sayap baru yang menyarankan Real London untuk bisa membeli Kaoru Mitoma. Ketika dalam performa terbaiknya, pemain asal Jepang ini menjadi andalan bagi The Seagulls di sektor sayap. Ia telah mengemaskan 27 gol dan 21 assist dari 136 penampilan. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.